Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dengan penuh sukacita, akan bersama-sama belajar dengan renungan 79 setiap harinya, dan tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan 2 Timotius 2. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Haleluya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, diajar untuk mengajar. Observasinya, latar belakang dari surat ini adalah merupakan surat terakhir Rasul Paulus dari penjara di Roma menjelang kematiannya, ya. Dan ditujukannya adalah untuk menguatkan Timotius, pemimpin muda di Efesus, dalam menghadapi penganiayaan dan ajaran-ajaran sesat. Tujuannya surat ini menekankan tentang ketahanan sebagai prajurit Kristus. Sebagai pekerja harus setia dalam membedah firman Tuhan. Juga pentingnya kesetiaan dan ketekunan dalam pelayanan meskipun menghadapi penderitaan. Kita lihat bersama-sama interpretasi dalam pokok pembahasan kita hari ini. Paulus dalam penderitaannya di penjara menuliskan surat kepada Timotius. Timotius ini adalah anak rohani, ya. Anak rohani yang selama ini dibimbing oleh Paulus. Bagaimana apa yang dibimbingkan, apa yang diajarkan oleh Paulus itu berhasil, ya. Karena Timotius ini sebagai seorang muda, dia menjadi seorang muda yang bersedia juga terjun di dalam pelayanan. Nah, surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius ini adalah untuk mendorong dan menyemangati dia. Kenapa Timotius butuh disemangati? Ya, sekalipun bahwa Paulus sendiri dalam penderitaannya dia juga butuh support orang lain. Tetapi inilah luar biasanya Paulus. Sementara dirinya sendiri juga butuh support orang lain, tetapi di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia masih sanggup untuk menyemangati, untuk mensupport Timotius. Apa support yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius? Adalah Timotius sebagai pemimpin muda itu akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak penderitaan yang kira-kira juga seperti yang dialami oleh Paulus, ya. Penderitaan yang dialami Paulus ini justru menjadikan Paulus ingin menyemangati orang lain, bahwa sekalipun mengalami banyak tantangan, kerinduan dari Paulus adalah Timotius ini tetap bertahan dalam pelayanannya. Nah, Paulus sebagai mentornya Timotius, dia bertanggung jawab kepada Timotius, itu sebabnya dia mengajar, dia membimbing, dia memuridkan. Sampai kalau kita lihat Timotius ini berhasil, ya. Dia berhasil menjadi seorang pemuda yang juga mau terlibat di dalam pelayanan. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini ketika dia mengajar, dia membimbing, dia memuridkan Timotius, itu tujuannya adalah supaya Timotius itu menjadi pemimpin muda yang tangguh dan terpercaya. Itu tertulis di ayat 1, ya. Ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Harapan dari Paulus, sekalipun Timotius itu masih muda, dia akan menjadi pemimpin yang punya dedikasi. Seorang pemimpin muda yang punya kekuatan, ya, memiliki mental yang tidak mudah menyerah. Itu sebabnya nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius di situ dikatakan hai anakku. Ini adalah sebutan yang sangat dekat, karena sebagaimana Paulus ini mengasihi Timotius, menganggap Timotius ini sebagai anak rohaninya seperti anaknya sendiri, sehingga dia berkata, hai anakku, jadilah kuat. Ini adalah dorongan, penguatan yang benar-benar memberikan motivasi
ya, semangat kepada Timotius. Kemudian tujuan dari apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius yang kedua yang saya catat adalah mengajarkan kembali apa yang diajarkan oleh Paulus. Di ayat yang kedua demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus ini tidak mau apa yang diajarkan itu hanya terhenti sampai kepada Timotius saja. Tetapi pesan dan juga ajaran dari Paulus ini berkata kepada Timotius, jangan hanya terhenti kepada dirinya, tetapi juga dikatakan ajarkanlah apa yang kamu dengar daripadaku, ajarkan juga kepada orang lain. Supaya semakin banyak ilmu yang diterima oleh Timotius dari Paulus itu juga akan didengar, diajarkan oleh banyak orang, sehingga banyak orang juga akan tahu tentang kebenaran, tahu tentang hidup benar itu seperti apa di hadapan Tuhan. Apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius dalam pelayanan itu? Yang pertama saya catat di sini dalam bacaan ini adalah berani menderita sebagai prajurit Kristus. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Paulus ini menuliskan surat kepada Timotius, yaitu pada saat dia sendiri ada di dalam penjara dan juga menantikan saat-saat kematiannya, ya, karena dia akan mengalami penghukuman mati, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius adalah berani menderita sebagai prajurit Kristus. Menderita bukan karena kesalahan sendiri, tetapi menderita karena kebenaran, ya, menderita karena kebenaran. Kemudian yang diajarkan oleh Paulus yang berikutnya adalah kalau menjadi pelayan, Timotius itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tentu saja semua yang dilakukan karena pelayanan, untuk melayani banyak orang, untuk membawa orang-orang percaya kepada Yesus. Itu di ayat yang keempat. Demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, siapa komandan pelayan-pelayan itu? Adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan berkenan dalam setiap pelayanannya adalah pelayanan yang di dalamnya tidak mementingkan dirinya sendiri. Berikutnya yaitu di ayat 5, taat pada aturan firman Tuhan. Di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bagaimana peraturan dalam melayani? Tentu saja mengikuti peraturan-peraturannya komandan, ya, mengikuti peraturannya Tuhan. Dalam melayani tidak mementingkan diri sendiri, tetapi taat mengikuti aturan firman Tuhan. Sehingga pada waktu mengajar orang lain, yang diajarkan tetap adalah berdasarkan kebenaran, bukan karena pemikirannya, bukan karena kehendaknya, bukan karena keinginan-keinginan manusiawinya, tetapi karena mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Lalu yang diajarkan oleh Paulus selanjutnya juga adalah tentang iman. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Timotius ini juga harus memiliki iman. Bagaimana mempertaruhkan iman, memperjuangkan imannya. Di ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang disampaikan, yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius adalah Injil keselamatan. Siapa yang beriman kepada Injil itulah mereka akan mendapatkan keselamatan. Jadi iman yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius itu juga yang harus diajarkan Timotius kepada banyak orang. Bagaimana orang itu yang mendengar Injil Tuhan, mereka harus beriman kepada Yesus Kristus. Timotius diajar oleh Paulus supaya dapat mengajar
orang lain. Aplikasinya bagi kita adalah jangan takut belajar. Setiap pengajaran akan berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Juga kebenaran yang kita terima, jangan takut mengajarkannya kepada orang lain, karena apa yang kita terima terus kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kebenaran itu akan semakin dilipat gandakan dan semakin banyak orang mengerti tentang kebenaran. Mari terus belajar dan juga jangan berhenti mengajarkan kepada orang lain tentang kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan mau kita pun membagikannya, tidak untuk kita sendiri, tapi kita bagikan juga untuk orang lain. Terima pengajaran untuk mengajar orang lain supaya firman Tuhan itu akan terus bertumbuh, dilipat gandakan kepada banyak orang, dan banyak orang juga yang akan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu menerima berkat rohani melalui renungan 79 yang disampaikan oleh kami. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan sampai mengalami kesempurnaan seperti Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami supaya kami tidak berhenti belajar. Dan apa yang kami pelajari, kami pun ketika menerima pengajaran, kami juga tidak berhenti sampai di situ, tetapi kami juga belajar mengajarkan itu kepada orang lain. Terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan kami suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.